Afi itu tipikalnya orangnya yang mimpinya tuh nggak nanggung-nanggung gitu Kak. Ya kalau ingin jadi zona nyaman dan bukalah diri kepada masyarakat luas. Tapi tidak berlaku bagi orang-orang introvert. Mereka memiliki zona nyaman berbeda, mereka memiliki zona nyamannya menyendiri seperti itu. Maka kata-katanya kita ubah. Bawalah zona nyaman keluar dunia. Ketika kamu sudah nyaman dengan dunia luar, maka kepribadian kamu sudah akan aman untuk depannya seperti itu kan. Kawan-kawan, jangan pernah berhenti mengayuh, jangan sampai kamu yang terhanyut arus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, semoga kabarnya baik. Jadi mungkin untuk titel video ini masih diskusi santai sebenarnya, dan kebetulan saya Fitra Viva Hidayah, biasa dipanggil Vita, dari kelas 12 IPA Tahfiz, akan jadi host perbincangan santai dengan guest kali ini, yaitu Al-Firdausi dari kelas 11 IPA STEM. Sebelumnya FYI buat teman-teman, Alfi dia kebetulan baru dapat prestasi yang wow banget di kancah internasional. Mungkin itu ada pialanya. Apa lomba apa itu, Vi? Kebetulan ingin sedikit cerita boleh ya Kak? Jadi ini lombanya tentang edukasi nutrisi tentang remaja di Asia Tenggara. Nah, alhamdulillah dari Indonesia sendiri itu ada 3 sekolah, yaitu dari Jawa Tengah kalau nggak salah, sama 1 KSSI, dan juga dari Bali sama SMA Bali Mandara High School, dan dari SMA Islam Rasul Jannah. Itu step awalnya kita disuruh bikin proposal, nanti disortir mana proposal terbaik. Nah, itu yang akan menjadi 12 besar di Asia Tenggara. Dan alhamdulillah SMRJ masuk ke salah satu di antara yang 12 tersebut. Masya Allah. Alhamdulillah. Wow banget gitu ya. Sekalinya Alfi ikut ini lomba ini. Iya, pertama langsung kali kancah internasional. Langsung go internasional. Emang kadang boleh lah di sesi berikutnya sharing tips gimana sih dapat. Jadi siswa berprestasi kayak Alfi itu. Ya tentunya kalau ini, kita sebagai siswa berprestasi itu pasti memiliki banyak kayak pengalaman terlebih dahulu. Nah mungkin selama di sini kayak pengalamannya masih maksudnya itu lombanya belum pernah, tapi pengalamannya kita asah. Jadi kayak kita ngasah pisau, kita belum pernah nih motong daging gitu kan, tapi pisau udah kita asah terlebih dahulu. Kita sekali motong dagingnya langsung putus kayak gitu. Jadi kita ada prepare-nya terlebih dahulu seperti itu Kak Vita. Kayaknya ini cukup berkorelasi ya dengan tema pembicaraan kita kali ini gitu. Ya. Mungkin langsung saja, Alfi nih. Ya. Aku penasaran, menurut Alfi konsep pemuda itu yang seperti apa sih gitu? Oke. Berbicara tentang pemuda nih teman-teman semua dan juga Kak Vita nih, berapa hari lagi ya kira-kira masuk ke 28 Oktober? Aduh, kalau dari tanggal tag ini nih tanggal 9 ya, berarti sekitar ayo MTK-nya 19 hari lagi. 19 hari lagi ya. Nah, kebetulan nih untuk sekitar 2 mingguan ya, 2 minggu ke depan ada Hari Sumpah Pemuda. Nah, bertema dengan kepemudaan tadi Kak Vita berbicara, Aku ingin mengutip sebuah perkataan dari Bapak Sang Proklamator, Bapak Insinyur Soekarno. Beri aku 10 atau 110 Pak ya. Maaf kalau salah gitu. Pokoknya beri aku 10 orang tua akan kucabut Bromo dari akarnya. Beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia, seperti itu. Dari situ mengatakan kayak pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jadi bagaimana kita bisa mengkonsep seorang pemuda di hari ini yang kayak tidak demam dengan game online. Kita tidak melarang game online itu harus kayak diharamkan seperti itu. Tapi kita seperti pandai memanajemen waktu. Kita sebagai pemuda kita juga nggak boleh ketinggalan. Ya, apa itu game PUBG, game ML, Free Fire dan sebagainya, kita juga nggak boleh ketinggalan. Tapi pandailah memanajemen waktu. Karena bagaimana bangsa kita 10 tahun ke depan itu tergantung kita hari ini teman-teman semua. Kayak ya teman-teman merasa kalau diri teman-teman tuh hari-harinya hanya dipenuhi dengan game online, terus Instagram, Facebook, media sosial. Kehidupan teman-teman ketika 10 tahun ke depan juga seperti itu. Tidak akan memunculkan lagi Hatta yang baru, Soekarno yang baru, mungkin Agus Salim yang baru, dan pejuang-pejuang yang akan timbul di masa yang mendatang dari kita, angkatan kita sekarang seperti itu. Nah mungkin peran pemuda nih Kak Vita, tidak mensetarakan gender. Mungkin pada zaman dahulu pemuda-pemuda perempuan juga memiliki perlawanan-perlawanan pada zaman-zaman penjajahan. Mungkin seperti dari Sulawesi kalau nggak salah, Christina Marta Tiahahu. Nah itu juga salah satu
perempuan yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan di Indonesia. Itu dapat kita lihat, tidak hanya membatasi pemuda sekarang, perempuan atau laki-laki juga bakalan memimpin di masa depan. Contohnya pada saat sekarang ini, ibu ketua DPRD Indonesia, ketua DPR ya, DPR. ketua DPR Indonesia itu Bu Puan Maharani. Itu bagaimana bisa kita lihat filosofinya. Perempuan itu juga bebas berkarya. Perempuan itu atau pemuda-pemuda itu juga bisa mengeluarkan aspirasinya walaupun itu hanya perempuan, tidak laki-laki. Nah, memang dalam beberapa kajian-kajian mengatakan lebih baik yang pemimpin itu adalah laki-laki, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya perempuan itu adalah pemimpin di masa datang. Mungkin seperti itu, Kak Vita. Cukup gimana ya kawan-kawan? Pada pertanyaan simpel, tapi Iya. Alfi bisa sangat-sangat memaparkannya dengan segala macam aspek yang bisa dikorelasikan. Iya. Dan itu dari mana sih Alfi bisa punya pemikiran, konsep dan pemandangan seperti itu gitu? Kan ya itu cukup berat ya pembahasannya. Untuk usia kita mungkin nggak semua remaja ataupun teman-teman yang di luar sana yang punya pemikiran seperti Alfi. Mungkin Alfi bisa cerita di mana Alfi bisa dapat itu bisa dibilang point of view-nya Alfi gitu. Iya, betul. Mungkin Nafi ada sangat terinspirasi dari salah satu guru di SMRJ yang sering mengungkapkan kata-kata ini. Life is your choice. Hidup adalah pilihan kamu. Jadi kemanapun kamu melangkah itu adalah akhir yang akan kamu tuju. Itu kamu harus siap dengan apa yang akan kamu terima. Ketika kamu berbuat dosa, kamu harus siap masuk neraka. Ketika kamu berbuat salah, kamu harus siap dihukum seperti itu. Jadi dengan sedari kecil Afi sudah ingin memfokuskan diri bagaimana untuk bukan awalnya kayak ingin menyadarkan diri sendiri. Kita sadar bahwasanya kita sebagai remaja waktu itu kan masih anak-anak. Kita sebagai anak-anak nih, nggak mungkin dong untuk 10 tahun ke depan kita masih anak-anak. Nggak mungkin untuk 20 tahun ke depan kita masih TK, SD, SMP. Dan Afi itu tipikalnya orangnya yang mimpinya tuh nggak nanggung-nanggung gitu, Kak. Ya kalau ingin jadi guru, ya mau jadi guru, tapi bukan hanya guru biasa, bukan dari guru SD, SMP, SMA, tapi ingin jadi guru besar seperti itu. Kalau ingin jadi dokter, ya jangan hanya dokter umum, tapi dokter spesialis maupun dokter dokter kayak kepala kedokteran misalnya, atau kepala di rumah sakit kayak gitu. Itu impiannya kita. Jadi kayak mindset yang diterapkan di dalam keluarga itu penting. Bagaimana parenting yang pertama, parenting dari orang tua atau dari lingkungan keluarga yang bakalan membuat anak ini bakalan berubah ke depannya. Contohnya kalau seandainya, mohon maaf nih sebelumnya, misalnya di daerah-daerah pinggiran kota atau di satu kota di pinggirannya misalnya kayak anak ini dididik dengan keras misalnya, anaknya harus memenuhi perintah orang tuanya. Dan hal itu akan membuat anak tersebut merasa tidak nyaman dengan keluarganya dan hingga mencari relasi baru, mencari di mana dia bisa nyaman dengan lingkungannya. Mana tahu ketika dia nyaman dengan lingkungan baru, ternyata lingkungan baru itu lingkungan yang bermasalah. Nah, di sanalah sebuah generasi akan terubah secara kompleks, menyebabkan generasi-generasi kedepannya bakalan tidak selaras dengannya apa yang kita harapkan seperti itu. Dan setelah parenting dari keluarga, dukungan dari orang tua juga. Nah, yang utama dan paling utama sekali aktif bersosialisasi dan organisasi. Karena ketika kita sudah merasa kita paling pintar, ketika kita sudah merasa saya adalah remaja yang berbeda dengan remaja yang lain, saya adalah remaja yang pandai berbicara atau public speaking, ternyata di luar sana masih banyak orang-orang yang sangat jauh lebih daripada saya. Pemikirannya yang bagus. Bahkan yang di umur 13 tahun saja dia sudah paham dengan apa itu hukum. Di umur masuki remaja, di umur 17 tahun dia sudah paham dengan apa itu ilmu filsafat seperti itu. Kita tidak ada apa-apanya dibanding teman-teman kita di luar sana. Makanya itu tujuan kita masuk ke organisasi atau sosialisasi itu bukan hanya mencari pengalaman, tapi membandingkan diri, mengintrospeksi diri bahwasanya di luar sana masih banyak dan kita menjadi cambuk untuk terus belajar seperti itu, Kak Vita. Cukup mendalam kan kawan? Kembali cukup mendalam. Iya. Kayaknya setiap aku nanya tuh pasti mendalam terus gitu jawabannya. Tidak juga. Sangat-sangat filosofis sekali. Ya, Mungkin seorang Alfi ini juga kreatif teman-teman. Teman-teman bisa lihat kacu pramukanya itu ada atribut yang menghubungkan bagaimana teknologi. Mungkin Alfi bisa cerita itu apa sih yang Alfi pakai di kacu pramuka Alfi? Ini kacu terbuat dari kabel. Jadi kan kembali ke topik tadi, Kak Vita. Iya. Kita sebagai remaja nih, gak boleh kita hidup tuh monoton. Kayak
pulang kita belajar di sekolah dapat juara satu, terus pulang ke sekolah belajar, tidur, makan, belajar dan belajar. Kita juga harus mencari referensi. Kita sebagai makhluk hidup yang bersosialisasi, kita juga membutuhkan yang namanya teman, membutuhkan yang namanya hiburan, yang mungkin kata-kata orang sekarang self healing yang namanya, atau self reward mungkin ya. Walaupun nggak boleh berlebihan, tapi kayak kita tuh memang membutuhkan secukupnya bermain game online, media sosial itu penting bagi meningkatkan pikiran kita, meningkatkan ilmu yang kita miliki. Kan tidak sedikit yang namanya informasi-informasi yang fakta ditemukan di Instagram, di Facebook dan lain sebagainya. Dan juga PUBG, Free Fire itu kita juga membentuk, di sana kan kita bisa chat sesama tim. Nah, di sana mungkin bisa membentuk relasi yang baru. Nah, mungkin bisa jadi di antara relasi itu ada relasi yang baik yang akan mengubah kita ke lebih baik, seperti itu, Kak Vita. Aku coba nanyanya dari mungkin point of view yang bertentangan ya dengan yang telah dipaparkan. Ada mungkin beberapa yang bakal berespon, lah itu kan Alfi loh gitu. Tapi main game PUBG dan sebagainya itu self healingnya aku, itu kasihkannya aku gitu. Kayaknya aku lebih nyaman gini dibandingkan harus bersosialisasi dengan berbagai macam jenis mungkin kepribadian teman-teman yang berbeda, dan itu nggak bikin aku nyaman loh gitu. Menurut Alfi gimana? Oke, sama kayak tadi, kita bukan menegaskan nggak boleh game online. Kita juga nggak menyarankan hanya game online gitu. Self healing pun banyak bentuknya, nggak hanya game online seperti itu. Kayak kita bercengkrama makan malam dengan orang tua, kita bercengkrama duduk satu meja dengan keluarga, itu juga termasuk self healing. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa depresi nanti, mungkin sebagai remaja mungkin dia terlalu memikirkan bagaimana pemimpin di masa depan, seperti itu kan, bagaimana negara Indonesia ke depannya. Tapi cara untuk self healing atau mengembalikan rasa mental, kesehatan mental kita yang terbaik itu tidak hanya dengan game online, teman-teman. Banyak mungkin di luar sana. Ya, mungkin setiap orang memiliki tipe atau sifat yang berbeda-beda. Kayak saya hobinya bersosialisasi, masuk organisasi. Ada juga teman saya yang introvert, dia hobinya menyendiri, main game online seperti itu. Dia bakalan gini, ada sebuah kutipan yang menurut Afi bakalan teman-teman merasa wow sekali dengan kutipan tersebut. Banyak orang mengatakan keluarlah dari zona nyaman untuk menemukan hal-hal baru, dan untuk menemukan sesuatu yang baru yang sebelumnya kita nggak tahu apa itu di luar sana. Maka keluarlah dari zona nyaman, dobraklah pintu zona nyaman, dan bukalah diri kepada masyarakat luas. Tapi tidak berlaku bagi orang-orang introvert. Mereka memiliki zona nyaman berbeda, mereka memiliki zona nyamannya menyendiri seperti itu. Maka kata-katanya kita ubah, bawalah zona nyaman keluar dunia. Ketika kamu sudah nyaman dengan dunia luar, maka kepribadian kamu sudah akan aman untuk depannya, seperti itu, Kak Vita. Kalau aku sih tentang bicara zona nyaman, kalau aku prefernya gini, Vi. Gimana? Kita yang memperluas zona nyamannya kita gitu. Jadi mau nggak mau emang tuntutan beradaptasi itu harus sih sebenarnya. Keren-keren. Terus Vi, kok aku terus yang ditanya? Aku juga mau bertanya nih sekali. Yang gas. Iya. Kayak Tapi mau nanya apa? Mau nanya. Mungkin teman-teman nggak tahu nih Kak Vita ini siapa gitu ya. Kak Vita ini teman-teman, asal teman-teman tahu juga anak berprestasi di SMA Islam Jannah. Kemarin lomba KSN ya, Kak? Aduh, iya. Dia lomba KSN tingkat nasional. Provinsi. Biologi, perwakilan dari Payakumbuh. Masya Allah. Yang mau bahas-bahas cerita-cerita tentang biologi juga. Iya, boleh. Boleh gitu. Nih jujur nih teman-teman, Kak Vita nih sebenarnya seumuran sama aku. Kak Vita kelas 12, aku kelas 11 sekarang kan. Kak Vita lahir 2005 Januari ya, Kak? Iya. Ya, aku tahu, soalnya aku pernah ngerayainnya. Nah, Kak Vita nih akselerasi pas SMP. Jadi dia loncat satu tingkat pakai orang dalam. Bukan, emang pakai otak sendiri seperti itu ya, Kak? Aduh, iya. Kayak tadi aku juga dengar Kak ngomong masalah pendidikan ya. Pendidikan. Menurut Kak gimana sih pendidikan yang baik untuk Indonesia tuh? Apakah Indonesia sudah menerapkan pendidikan yang baik pada saat sekarang ini? Kayaknya itu sebelumnya aku
bicara tentang bagaimana pendapat aku perlu ngasih disclaimer gitu ya. Iya. Aku bukan seseorang yang benar-benar ahli yang sedang melakukan riset tentang bagaimana dunia pendidikan Indonesia, tapi memang cuman sedikit memerhatikan bagaimana kondisi pendidikan itu mungkin ya tiba-tiba lewat di beranda sosmed gitu tentang pendidikan. Tapi overall pendidikan ini semua topik yang berat untuk dibahas. Jujurly. Iya, jujurly. Honestly. Karena kalau gampang, pendidikan Indonesia sekarang pasti udah bagus. Namun nyatanya setiap tahun pergantian kurikulum, pergantian betul. sistem dan peraturan segala macamnya itu menandakan Indonesia kayaknya belum menemukan suatu struktur pendidikan yang bisa dibilang bagus loh gitu, yang bisa diikutin. Jadi nggak perlu diubah-ubah gonta-ganti tiap saat gitu. Dan bicara bagaimana pendidikan yang bagus, itu memang yang pertama bagaimana pendidikan di dalam keluarga. Iya, betul. Emang karena lingkungan pertama, madrasah bagi anak pertama itu memang bagaimana dari ibunya yang dapat istilahnya itu mendidik anaknya lah. Jadi ada tagline yang aku cukup suka dan aku suka, maksudnya aku cukup setuju ya gitu, yaitu perempuan mendidik perempuan. Maknanya itu ya bisa kita ilhami masing-masing sendiri sebenarnya. Aku nggak usah cara terlalu rinci sih gitu. Oke. Karena kalau aku rinci itu opini aku juga penasaran mana teman-teman bisa membangun opini teman-teman sendiri gitu dari tagline tadi. Terus tadi berbicara tentang pendidikan juga, ada nggak kira-kira sangkut pautnya dengan pemuda hari ini? Of course dong. Tentu ya, pastinya. Pasti dong gitu. Sekolah kan? Enggak, kayaknya aku nggak sekolah di hari ini. Aduh. Gimana pendapat Kak tuh tentang dua kata yang berbeda tapi jika disatukan bakalan membentuk negara yang maju ke depannya? Pendidikan dan pemuda. Iya. Kalau aku gambarin sih kayaknya aktor pendidikan sesungguhnya memang adalah para pemuda gitu. Dan bagaimana pendidikan di masa yang akan datang itu dibawa, tentunya berat tanggung jawabnya itu ada di para pemuda sekarang gitu, yang mungkin ya mengemban pendidikan yang berbeda-beda dan cukup berat dibahas, Alfi. Iya, paham. Terus bagaimana cara menyangkut pautkannya tadi antara pemuda, kan kita nih mau sumpah pemuda nih. Nah, mungkin teman-teman juga paham kan kayak game online tadi. Nah, pemuda, game online serta sumpah pemuda seperti itu untuk Kak Vita. Kayak itu bakalan membuat kontraksi yang sangat berbeda antara semangat pemuda untuk berjuang pada masa penjajahan beberapa tahun silam dan semangat pemuda hari ini dengan game online-nya seperti itu. Nah, itu bisa kan membuat kayak apatis ya Kak Vita. Kayak membuat diri apatis. Gimana sih caranya menurut Kak Vita tuh? Mengubah orang-orang seperti itu. Kayaknya kita nih bukannya hanya sombong atau gimana ya. Kayak orang-orang yang seperti Kak Vita ini yang sadar akan tanggung jawab untuk mengemban masa depan bangsa ini harus kayak direkrut banyak-banyak. Soalnya pemuda hari ini ya seperti kayak saya katakan tadi, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Nah, maka dari itu kayak orang-orang seperti Kak Vita yang sudah sadar akan tanggung jawab ke depannya, yang sudah sadar akan perjuangan adalah di tangan kita, itu kayak harus kita cari lebih banyak untuk bangsa ke depannya. Nah, gimana cara menurut Kak Vita nih, gimana caranya menemukan orang-orang yang seperti itu? Apalagi orang-orang yang suka-suka introvert, orang yang suka pendiam dan sebagainya. Kayak kalau aku sih bukan orang yang bisa ngelegitimasi kayak dia main game online berarti dia tuh nggak bikin bangsa juga enggak gitu ya. Betul. Dan kalau misalnya ditanya apakah orang-orang yang memikirkan bangsa ini hanyalah para pemuda yang ekstrovert juga enggak gitu. Orang introvert kok memang ada caranya tersendiri ya gitu. Dan mungkin beberapa pemuda memang dibekali dan memiliki kemampuan public speaking yang bagus, ataupun memang dia bersosialisasi itu juga nyaman, dan beberapa mungkin yang merasa dirinya introvert, kurang dapat terbuka ke lingkungannya, itu tuh
jadi diri sendiri aja nggak apa-apa loh gitu. Be yourself ya. Iya, kalian punya cara sendiri dan kalian tuh juga punya sebenarnya potensi masing-masing yang bisa kalian kembangkan tuh secara khusus itu emang oh ya karena saya seorang Vita, saya seorang Alfi, cara saya begini gitu. Nggak perlu harus disamaratakan sih sebenarnya gitu. Kayaknya nih udah cukup terlalu mana ya pembicaraan hari ini. Agak mendalam gitu ya dikit ya. Mendalam ya, kemana-mana juga iya gitu Agak nih. melebar-lebar gitu. Melebar-lebar. Jadi intinya Afi mau minta terakhir nih teman-teman untuk Kavita. Harusnya aku dong. Aku harusnya ya. Enggak apa tadi Kavita bukan yang penutup. Aduh. Lanjut. Harapan Kavita untuk Indonesia ke depannya dari sudut pandang sebagai seorang remaja atau pemuda. Yuk bangun kawan-kawan. Jangan pernah berhenti mengayuh. Jangan sampai kamu yang terhanyut arus. Bagaimana harapan aku? Ya sejauh apapun rasanya kamu sudah melangkah, namun kamu tiba-tiba di tengah perjalanan merasa tersesat ataupun kehilangan arah, dan mungkin nggak ada orang yang akan membimbing kamu di kala itu. Istirahat sejenak nggak apa-apa, tapi jangan pernah menyerah. Itu sih, karena kita nggak tahu ya. Soalnya takdir baik seseorang itu tuh udah ditakdirin sama Allah gitu kan. Dan pasti banyak kebaikan-kebaikan yang akan menghampiri kita kalau misalnya diri kita pun punya niat baik untuk bisa berbagi kebaikan ke banyak orang juga gitu. Mungkin sedikitnya itu ya kan kawan. Sungguh sangat menginspirasi sekali ya kata-kata Kavita tuh. Alfi juga cerita Alfi tadi. Kata-kata itu mendalam menusuk kita sebagai seorang pelajar yang memiliki banyak tanggung jawab untuk bangsa ke depannya teman-teman. Baiklah sekarang sudah waktunya sholat zuhur juga Kak, hampir sholat zuhur ya. Mungkin itu saja untuk sesi kali ini teman-teman. Semoga apa yang kami berdua sampaikan, tanya jawab dari kami berdua tadi membuktikan bahwasanya teman-teman yang peduli dengan Indonesia tidak hanya sendiri. Masih banyak teman-teman di luar sana yang masih peduli dengan Indonesia, masih peduli dengan bagaimana bangsa Indonesia ke depannya. Akhir kata, saya Al-Firdausi. Saya Fitra Fifa Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.